Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu keteraturan graf berarah. Slide selanjutnya. Di sini kelompok kami beranggotakan saya, Hasyim Asyari Abdul Mukti dengan NIM 21241010308. Teman Saya Diana Natalia Damayanti, NIM 212410103006. Saya Nanda Salsabila dengan NIM 212410103009. Kemudian presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pembuktian keteraturan graf berarah. Sebelumnya, graf Moore atau graf berarah Moore adalah graf yang ordonya sama dengan batas Moore. Dan graf berarah Moore ini mempunyai diameter sama dengan K, atau diameter bisa kita sebut dengan K, dan derajat keluar dari masing-masing titiknya sama dengan D, atau derajat keluar bisa kita sebut dengan D. Dengan mudah dapat ditunjukkan bahwa semua derajat ke dalam dari graf berarah Moore juga sama dengan D. Ya, bisa kita lihat pada gambar di samping ini. Jadi diameter di sini sebut saja K, dan derajat keluar kita sebut saja D. Dan derajat keluar pastinya memiliki garis keluar. Pada titik ini kita sebut R1, ini kita sebut R2, dan ini kita sebut R3. Ya, dalam R1 ini memiliki garis keluar 1. Dalam R2 ini memiliki garis keluar 1. Total derajat ke dalam dan derajat keluar pada gambar ini yaitu sama-sama 3. Dan kita lihat gambar selanjutnya di sini, yaitu kita ibaratkan ini adalah titik ini adalah A1, ini A2, ini A3, ini A4, dan ini A5. Ya, di titik A1 ini kita lihat garis keluarnya 1. Di titik A2 ini juga garis keluarnya adalah 1. Titik A3 ini memiliki garis keluar 1 juga, dan A4 memiliki garis keluar 1, dan yang terakhir A5 memiliki garis keluar 1 juga. Jadi di sini derajat ke dalam dan keluar pada gambar di sini masing-masing memiliki nilai yang sama, yaitu 5. Jadi dapat kita simpulkan semua derajat ke dalam graf berarah Moore ini sama dengan derajat keluarnya. Jadi jika kita punya derajat keluar ataupun garis keluar sama, secara otomatis derajat ke dalam dan garis ke dalamnya akan bernilai sama juga. Ya, untuk yang kedua adalah pembuktian keteraturan graf berarah. Jadi pembuktian keteraturan graf berarah ini tidak mudah karena adanya fakta bahwa terdapat graf berarah dengan derajat keluar yang kita misalkan bisa disebut D, dan diameter kita sebut K, yang berordo kurang 2 dari batas Moore, di mana tidak semua titiknya mempunyai derajat ke dalam yang sama. Jadi bisa kita lihat pada gambar di samping ini. Di sini pada gambar di samping ini memiliki derajat keluar yang sama, yaitu 2. Dan pada gambar di sini sudah ada penjelasannya, yaitu untuk D sama dengan 2. Dan kita bisa lihat pada gambar pertama ini, di titik ini kita ibaratkan ini titik A, ini titik B, ini C, ini D, dan ini E. Ya, di titik A ini kita bisa lihat untuk derajat keluarnya yaitu 2, ada 1 dan 2, dan ini yang kedua. Untuk titik B juga ada 2, yaitu ini 1
dan ini 2, dan begitu pula titik C, D, dan E. Tetapi pada gambar 1 ini derajat keluarnya pada setiap titik bernilai berbeda-beda. Pada titik A ini kita bisa lihat memiliki derajat keluar 1, yaitu ini. Titik B kita bisa lihat memiliki derajat keluar 2, yaitu yang ini dengan yang ini. Begitu pula titik C, D, dan E memiliki derajat keluar berbeda-beda. Seperti kita bisa lihat titik D ini memiliki derajat keluar 1, 2, 3. Ya, jadi pembuktian keteraturan graf berarah ini dapat kita simpulkan derajat keluarnya ini bisa memiliki nilai sama, tetapi yang berbeda itu nilai dari derajat ke dalamnya. Ya, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami. Ini ada contoh untuk derajat keluarnya sama dengan 3. Jadi ini derajat keluarnya ada 3 semua, yang membedakan hanya derajat masuknya seperti yang terlihat pada gambar. Untuk arah panah ke dalam itu ada 3, ada yang 3, ada yang 2. Jumlahnya tidak sama. Namun yang untuk keluar, arah panah keluar itu jumlahnya sama, yaitu ada 3. Karena di sini diberitahu bahwa D-nya sama dengan 3. Jadi intinya graf yang hampir mirror itu derajat ke dalamnya saja yang berbeda. Derajat keluarnya tetap sama jumlahnya. Next. Ya, jika di slide sebelumnya diberikan gambar graf berarah tidak teratur, maka di slide ini terdapat graf yang berarah teratur. Maksud dari satu graf di sini adalah satu jenis graf dengan orde yang sama. Ada graf yang teratur dan tidak teratur, seperti pada contoh D sama dengan 2. Nah, untuk yang bawah ini merupakan graf tidak teratur, seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Kalau yang atas ini adalah graf teratur. Kenapa disebut graf berarah teratur? Karena setiap titiknya mempunyai derajat keluar yang sama. Seperti pada gambar ini, derajat keluar dari satu titik ke titik yang lainnya ini jumlahnya sama, yaitu ada 2. Lalu karena setiap titik memiliki derajat keluar yang sama, maka jumlah derajat ke dalamnya juga sama. Nah, ini untuk arah tanda panah yang menuju titik, ini jumlahnya juga sama-sama 2. Next. Berikut adalah contoh untuk graf D sama dengan 3. Untuk yang atas merupakan graf tidak teratur seperti yang sudah dijelaskan, dan untuk yang bawah adalah graf teratur. Nah, contohnya saja di titik pertama. Titik atas ini, atas sendiri, dia memiliki 3 derajat keluar. Lalu di titik kedua juga memiliki 3 derajat keluar. Dan begitu pula pada titik lainnya. Untuk derajat ke dalamnya bagaimana? Untuk derajat ke dalam itu sama saja. Karena semua titik memiliki derajat keluar yang sama, yaitu 3, maka derajat dalam semua titik jumlahnya sama, yaitu 3. Contohnya saja pada titik pertama ini memiliki derajat ke dalam 3. Begitu juga di titik kedua dan titik lainnya memiliki jumlah derajat ke dalam yang sama. Next. Berikutnya adalah implementasi keteraturan graf berarah. Di sini bisa dilihat contoh implementasinya terdapat pada salah satu topologi jaringan, yaitu topologi ring. Bisa dilihat bahwa
topologi ini menghubungkan satu perangkat ke perangkat lain hingga membentuk lingkaran atau cincin. Jika dibuat graf maka akan menjadi gambar yang satunya, di mana merupakan contoh graf berarah teratur. Pada graf tersebut, setiap titiknya mempunyai derajat masuk dan derajat keluar yang sama, yakni sama-sama 2. Selanjutnya, kesimpulan. Untuk kesimpulan dari apa yang kelompok kami sampaikan, yaitu setiap graf berarah more dan graf berarah hampir more, graf berarah berodo kurang 1 dari baris more adalah teratur. Sedangkan untuk graf berarah berordo kurang 2 dari batas more, untuk diameter K sama dengan 2, terdapat banyak graf berarah yang tidak teratur, baik untuk D sama dengan 2 maupun D sama dengan 3. Sekian apa yang kelompok kami presentasikan. Jika ada yang kurang dari penyampaian materi atau pemahaman kelompok kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.